sebenarnya dapat anjing ini itu nemu. Nemu. Jadi mungkin dia dibuang sama yang punya. Gue lagi jalan-jalan ke daerah Jakarta Utara. Sahabat gue juga, pasti teman-teman nanti penasaran. Suasananya sih sepi, tapi nanti kita lihat ya. Dia punya peliharaan apa? Katanya punya dogi yang keren. Nanti kita lihat, kita bincang-bincang sama Kak Jessica. Wis, dari namanya sih kayaknya boleh juga ya. Iya. Iya aja kameramen. Oke, teman-teman, kita coba masuk. Gue tadi baru masuk, nggak digembok, nggak denger kali, kita ketok di sini aja ya. Yes. Halo. Nah, oke, udah dibukain kita nih. Masuk. Jess, apa kabar Jess? Baik, gimana kabar? Kameramen. Aduh, Mas Yogi ini makin segar aja ya? Oh iya dong, harus sehat selalu kan kita satu kan hobi ya nggak? Iya. Salaman dulu dong. Iya. Kameranya, Gimana? kamera diem dulu. Halo. Kamera deg-degan atau penontonnya yang deg-degannya nggak? Iya. Jadi rumah sepi. Ha-ha. Katanya lu piara satwa. Apa yang dipiara rumah begini sepi nih? Anjing. Oh punya anjing. Ha-ha. Cakep anjingnya ya? Cakep. Oke cakep. Nanti. Tapi pembahasannya kayaknya pasti cakep ya? Pasti Cakep. Yang ngomong aja cakep. Teman-teman saat lagi ya, kita bincang-bincang sama Kak Jessica, kita lihat profilnya siapa. Ya, teman-teman. Oke teman-teman pecinta satu Indonesia, jadi kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol, curhat ya nggak? Cerita-cerita ya nggak? Cerita. Jadi ini yang lu bilang anjing lo Jess. Iya. Cakep dong. Menurut kalian gimana? Tapi gimana ya? Kok kayaknya nggak seperti yang gue lihat di tempat teman-teman gue yang biasa gue ngevlog ya. Jadi lihat ini tuh, sampai begitu ya? ini Lihat anjing. coba kasih kamera, teman-teman biar bisa lihat juga ini anjing jenis apa nih, coba nih. Ini anjing pom. Oke, Mm-mm. mini pom. Tapi dia punya kekurangan. Jadi aku sebenarnya dapat anjing ini itu nemu. Jadi mungkin dia dibuang sama yang punya. Kesian sih. Entah sebenarnya. dibuang, entah kita juga nggak mau namanya kita ngomongin orang ya. Iya. Apa mungkin dia keluar dari rumah kabur dicari nggak ketemu, tapi selama masih di wilayah komplek yang lu gua lihat penuh security harusnya sih nggak hilang ya nggak? Ya Soalnya mungkin ini- sengaja dilepas juga bisa karena kondisi udah begini banget ya. Tadi lebih memprihatinkan nggak ini? Lebih parah juga. Lebih parah. Jadi Lebih dia parah. tadinya itu luka. Jadi dia kayak bonyok gitu loh. Jadi kulitnya bulu-bulunya lengket, terus basah dia punya luka. Kesian sih. Kalau saya bilang sih bukannya di kabur ya. Kalau saya bilang ini pasti dibuang. Kenapa? Karena saya udah lihat sama anjing ini sudah mau setahun. Sudah setahun lebih. Hebat lu Jess, mau rawat sampai setahun. Kalau Tapi sih orang lain gimana? begini kan nggak mau. Iya, soalnya karakternya dia manja banget. Makanya tadi itulah yang saya bilang nggak mungkin dia ini di. Tapi pas lu udah mau sempet lu tanya warga sekitar, Pak RT, Iya, lu lapor juga dong, iya, nanti karena- dibilang nyuri juga gitu Betul, kan? karena kan kita tahu ya, ini anjing pom bukan anjing murah. Iya. Pom ini kalau kita beli aja, ini kalau saya prediksi umurnya sudah mungkin 7 tahun. Soalnya ini kalau bisa dilihat nih kumisnya aja sudah putih. Dan udah pernah dibawa ke dokter kayaknya bisa diprediksi. Kalau dari dokter Diprediksi. biasa dari gigi, dari Iya, tangan, umurnya postur 7. ya. Jadi kalau dipikir 7 tahun yang lalu, ini anjing pom ini kalau untuk quality yang seperti ini itu udah pasti mahal. Mungkin bisa 5 juta mungkin gitu. Jadi saya juga tanya-tanya, punya siapa? Saya juga nggak mau dikira mencuri Iya, ya kan. iya. Tapi nggak ada yang punya. Sepertinya mungkin dibuang di komplek yang bukan kompleknya dia. Jadi saya nggak tahu ini anjing dari mana. Ya udah dibuang gitu. Karena mungkin kondisinya benar-benar parah loh waktu itu. Benar-benar ininya botak. Ini aja masih ada bekasnya sedikit. Di sininya botak. Terus di sininya nih hancur deh. Ntar saya kasih Nah, coba fotonya. dikasih lihat Tuh. teman-teman tuh. Nah, teman-teman bisa lihat Tuh. tuh. Coba kamera zoom tuh coba. Hmm. Kameramennya duduk diem aja melongok aja dia tuh. Coba. Nah, di zoom dulu. Kasih lihat tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa
ngelihat juga tuh kondisinya. Jadi pas itu saya bawa ke dokter. Nah ini ternyata kena penyakit namanya black skin. Nah, black skin, iya biasa di anjing pom suka ada black skin ya. Iya, tapi kalau saya tuh ya kalau saya Google, di Google itu nggak dikasih lihat gimana worst part-nya itu nggak dikasih lihat. Tapi prosesnya itu tidak langsung hitam. Jadi dia bonyok dulu, bonyoknya itu aduh kesian deh saya mau apa ya dibersihin aja dia nangis. Nah, lu pas ketemunya pas lu lagi apa lagi jalan naik mobil, apalagi lari pagi atau gimana tuh pas? Nah, lu saya kan suka apa di olahraga. tempat sampah apa di mana? Saya kan suka olahraga ya, saya jalan, saya ngelihat di tempat sampah. Jadi keadaannya mungkin udah dia lagi cari makanan gitu. Iya, cari makanan kesian loh. Udah gitu saya panggil, ya udah dia datengin saya. Dan saya pikir aduh kasihan banget ya gitu. Tapi kondisi buruk begitu, jorok bau, lu mau aja? Ya justru saya berpikir gini loh, saya berpikir kalau saya nggak ambil, siapa lagi? Kan kesian kan. Nah, dia juga teman-teman- perlu makan, perlu dirawat. Nah, teman-teman pecinta satwa Indonesia, mungkin teman-teman bisa melihat kalau emang misalnya nggak mau piara hewan, ya jangan piara. Betul. Lebih baik jalan aja ke dokter atau jalan ke kebun binatang, sekedar membayar sudah ya. Betul. Daripada seperti ini, waktu muda manis, sudah tua tinggal pahit dong dibuang. Betul, itu yang kan saya- sangat miris ya. Yang kasihan itu kita kan kalau udah piara itu kan ada ikatan batin ya. Betul. Jadi mau dia tuh seburuk rupa apapun, harusnya ikatan batin itulah yang kita jaga gitu ya. Ini saya juga heran juga sih kenapa dibuang, cuman ya kesian sih. Ada pikiran lu mau buang lagi nggak? Enggak, justru malah saya pikir sejujurnya nih ya, suami saya tuh nggak suka anjing. Suami saya tuh nggak suka anjing. Dia dari pertama udah bilang awas ya kalau sampai buang air di dalam rumah gitu. Saya tuh berusaha lah gimana caranya supaya dia dilatih gitu. Cuman ini anjing pinter. Jadi saya 2 hari, 3 hari saya biasain dia buang air di garasi. Dia kalau mau buang air dia tinggal garuk-garuk pintu, ya saya bukain pintu. Jadi sebenarnya udah pinter nih anjing juga sebenarnya kurang Betul. lebih ya. Iya, udah gitu dari mulai cara dia gigit-gigit saya udah tahu dia udah bukan papi lagi. Dari dia punya, kan saya dulu pelihara anjing juga kan. Jadi suami saya pas saya bilang dapat anjing pom, kan suami saya di luar kota. Suami saya bilang, udahlah kasih orang aja gitu. Terus saya sebenarnya agak was-was, saya telepon ipar saya bilang saya ketemu anjing ini gitu. Ipar saya bilang udah bawa aja ke dokter. Ya udah saya ikut lah rekomendasi ipar saya kan, bawa ke dokter. Dokternya bilang dia black skin, nggak bisa sembuh lagi. Itu hati saya tuh hancur banget, saya sampai pikir aduh gimana ya. Mudah-mudahan, dalam hati saya ini saya benci banget Pak Dokter. Dalam hati saya pikir lihat ya one day saya bakal bawa ini anjing ke dia udah penuh bulunya. Itu dalam pikiran saya. Jadi saya nggak tahu bahwa memang black skin itu memang nggak bisa disembuhkan. Aku nggak tahu gitu. Dan tapi akhirnya juga apa yang dokter bilang prediksi yang sampai hari ini Benar. juga masih ada black skin ya. Itu memang benar apa yang dibilang. Cuman dalam hati saya itu sampai pertama kita nggak terima, tapi akhirnya kan Iya. mau menerima Iya. ya. Dan saya bilang ke suami saya gitu bahwa ini anjingnya nggak bisa saya kasih orang. Kenapa? Karena keadaannya udah begini. Iya betul. Dan dia yang surprisingly dia malah bilang ya udah kita nggak bisa kasih orang, kita harus piara. And you ready? You udah ambil, ya udah punya kita gitu. Jadi justru kalau tadi saya nemuin dia dalam keadaan perfect, udah pasti suami saya bakal kasih ke orang. Kenapa? Semua mau. Oke. Tapi dalam keadaan buruk seperti itu, nggak yakin saya. Oke, teman-teman pecinta satu Indonesia, banyak sekali yang udah diceritain ya. Apalagi buat teman-teman yang nggak tahu juga, di sini ada matras. Ternyata Jessica ini juga apa namanya, lu suka motivasi olahraga ya. Iya, olahraga. Tapi gue kalau ngomong olahraga gue paling sebel tau. Kenapa? Ya kan lagi begini kita perlu Kelihatan ya? kelihatan. Jadi harus ikut olahraga ya. Iya. Tapi bisa dong kita olahraga misalnya dari gemuk bisa cepat langsing juga. Sebenarnya bisa ya kalau kita mau ya. Bisa sih sebenarnya, karena kan yang penting itu kita harus membakar lebih banyak daripada yang kita konsumsi. Oke, berarti nanti teman-teman mampir ke baru bikin channel YouTube juga ya. Iya. Nah, teman-teman nih ternyata Kak Jessica-nya ini baru bikin channel YouTube juga. Mampir dong ke channel YouTube-nya Fit with Jess. Fit with Jess. FITWITHJESS. Iya. Tapi subscriber kesian banget, baru berapa? Baru sedikit, baru 30. Baru 30, ayo dong teman-teman dong, dukung dong, subscribe Disupport dong. ya. Disupport pokoknya di Pecinta Satwa Indonesia. Support juga, jadi nonton Pecinta Satwa Indonesia, hewannya, nonton Fit and Jazz-nya buat olahraganya. Jadi diseling-seling, jadi hidup sehat juga ya nggak? Iya. Oke, lalu kita nyambung lagi deh cerita-cerita ke anjingnya ya. Iya. Seperti ini kondisinya kalau orang lain mungkin udah mungkin nggak, memang banyak yang nggak nolong udah ya. Soalnya sekitar sini juga Om
kompleknya juga cukup rapat. Tapi orang lain juga nggak ada yang nolong ya sebenarnya ya. Saya rasa udah. Tapi kalau dia cakep mungkin langsung diambil orang kali ya. Pasti. Ibaratnya gitu, ibaratnya Iya. anjing hilang, udah ada yang nemuin karena nggak tahu mau ngasih ke siapa pasti. Karena kalau saya ngelihat di sekeliling ini ya banyak banget yang piara anjing. Jadi pastinya sudah familiar mana anjing yang bagus, mana anjing yang nggak bagus. Ini dari mukanya aja udah kelihatan anjingnya Iya. anjing bagus. Apalagi kalau misalnya bulunya penuh, wah pasti udah. Kalau bulunya penuh nggak perlu malu ke rumah orang lain ya nggak. Pasti. Tapi untung meskipun kondisi anjingnya miris seperti ini agak buruk, nggak apa-apa. Soalnya yang punyanya juga cukup cantik sih. Jadi Iya. seimbang juga. Akhirnya anjingnya juga ketolong, dirawat dengan baik, di rumah yang bagus. Kurang lebih mungkin nasib si anjing ini emang udah ditakdirkan seperti itu. Jadi mungkin pada saat dia muda mungkin di rumah orang juga yang baik mungkin. Tapi ketika dibuang juga kan sebenarnya nggak fair ya. Tapi akhirnya juga Tuhan memberi pertolongannya. Iya, tapi menurut saya semua orang itu pasti punya alasan. Jadi kita nggak bisa juga menjudge kenapa dia buang atau bisa Iya. aja Lepas, Iya. mungkin nggak kalau lepas, tapi kalau kondisinya udah black skin susah dibilang lepas, berarti sudah tahu lah yang punyanya kurang lebih iya atau lah. mungkin dia jujur aja ya perawatannya mahal. Mungkin ya. Jadi mungkin dia juga keterbatasan dana, mungkin dia pertamanya itu mungkin bukan beli hadiah, Betul. ya kan? Jadi terus dia untuk melanjutkan perawatannya biayanya banyak. Karena ini jujur aja dia punya shampoo sama dia punya lotion itu saya titip dari saudara saya dari Amerika. Dan itu mahal memang. Mahal. Jadi bukan untuk bukan untuk supaya dia ini kembali lagi, itu memang ya diharapkan, tapi untuk membantu supaya dia nggak kesakitan. Karena kan tadi saya bilang kan itu pada saat itu lengket semua basah itu dia punya luka di sini sampai botak. Waduh, kalau dengar ceritanya sih ini sangat mungkin para dog lovers yang melihatnya bisa menilai sendiri ya. Tapi ini kasus nggak jarang loh. Saya justru I wonder banyak nggak sih orang yang punya POM yang Black begini? skin, oke. Iya, karena jujur aja shampoo-nya susah loh. Itu shampoo-nya saya sampai titip-titip orang tuh susah. Di sini kayaknya nggak ada. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman dog lover ada yang tahu, mungkin pecinta hewan juga, dog lover tahu kurang lebih itu kalau penyakit black skin seperti apa, tulis di kolom komen di bawah ini. Kurang lebih mana tahu bisa membantu Kak Jessica ini, nanti gua akan sampaikan ke dia langsung. Kurang lebih perawatannya seperti apa, pengobatannya seperti apa, ada Instagram juga, nanti gua masukin Instagramnya ya. Mana tahu bisa saling menolong ya nggak? Intinya kita sudah memberi masukan aja tuh sudah menolong. Gue begitu, jadi kemarin ya ada orang nge-DM sama gue, nanya kucingnya kenapa begini, kita udah ngasih tahu aja, orang itu udah merasa tertolong. Iya. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti bisa bantu ke Kak Jessica juga kira-kira kasih masukan kenapa ya ini anjingnya diobatinnya seperti apa, mana tahu kita kan berharap yang terbaik. Kalau emang toh seperti ini juga ya juga nantinya nggak akan dibuang sih teman-teman, tetap akan dirawat, tapi mungkin bisa membantu untuk sedikit memperbaiki kita bilangnya ya. Ya, dan ini untuk informasi, black skin ini nggak nular. Jadi sebenarnya dia kan jantan nih. Saya sebenarnya kepengen cari betina, biar nanti kalau misalnya ada keturunan dia satu saya bisa simpen. Buat saya piara, jujur aja ya, dia tuh manja banget. Saya kadang-kadang mikir dia ini udah umur berapa ya. Takut kalau tiba-tiba kehilangan dia tuh saya belum siap gitu loh. Kayaknya saya udah sayang banget sama dia. Boleh juga tuh teman-teman kasih masukan juga kira-kira kalau jantannya black skin lalu Kak Jessica beli betinanya yang normal, kira-kira boleh nggak ya dipersilahkan ya atau dikawinkan, dipacak ya bahasanya ya. Atau enggak ada yang memang bukan peternak dan mungkin memang mau bersedia. Soalnya kan dia juga perlu ya. Iya. Jadi kan sementara ini orang takut deketin anjingnya ke dia, dikirain menular. Jadi dia dijauhi juga sama. Teman-teman lu datang aja pasti ada yang geli juga ibaratnya ya. Iya sih, cuman Tapi mereka ngelihat nggak enak dong. Iya, mereka kan ngelihat aku sama ini pegang dia nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada kayak ketularan apa kan nggak gitu. Jadi memang dokter juga udah bilang sih, memang dia nggak menular begitu. Jadi maksudnya mungkin untuk teman-teman lain yang di luar yang punya POM juga ya jangan dijauhin lah anjing yang seperti ini biar dia juga bisa bersosialisasi gitu. Iya. Jadi intinya nggak usah minder. Betul. Seburuk-buruknya apa orang nggak usah minder ya nggak? Iya. Oke. Teman-teman pecinta satwa Indonesia, baru aja kita mendengar cerita yang sangat miris. Ini baru pertama lo gue dengar cerita kayak gini. Kemarin kan kita habis ngebahas Sparta, ngebahas di tempat Kenny Rao tentang The Story of Sparta, video gue yang sebelumnya, nanti ditonton juga yang lainnya. Tapi ini menurut gue yang cukup paling miris saat ini. Kurang lebih ternyata masih banyak yang seperti ini. Makanya itu gue sempet pas diundang sama Jessica, nih mau nggak lu ada satuan nih, tapi
belum sempat dikasih tahu ternyata anjingnya kondisi seperti ini ya. Tapi ada bagusnya juga, jadi teman-teman yang nonton juga bisa berpikir kembali, oh kalau beli anjing konsekuensinya seperti ini, jangan melihat manisnya doang, habis manis sepa dibuang. Nah, oke, teman-teman nanti jangan lupa mampir juga ke channelnya Kak Jessica ini, Fit with Jess ya, Fit with Jess, mampir, mana tahu bisa belajar-belajar, termotivasi juga. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Pecinta Satwa Indonesia. Mana tahu next time kita cari lagi cita-cita inspirasi atau taman-taman satwa yang indah yang lainnya. Nanti kita akan ajak teman-teman jalan-jalan semuanya. Bye-bye. Bye.